Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa rindu memberkati serta mengerjakan mujizat bagi tiap-tiap anak-anaknya. Namun seringkali persoalannya di tengah-tengah berkat dan mujizat Tuhan, kita malah mengecewakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengecewakan Tuhan? Yang pertama, kita melupakan Tuhan. Kita pikir karena kehebatan kita pikir karena kemampuan kita pikir karena segala kepintaran kita, segala sesuatu yang dapat kita rebut dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, tidak akan kita ada sebagaimana kita ada. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Tadinya kita aktif di gereja, tadinya kita melayani Tuhan, tadinya kita senantiasa rajin bayar perpuluhan kita. Akhirnya semua kita lupakan. Padahal Tuhan sedang memberkati dan mengerjakan banyak mujizat buat hidup kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama bagaimana kita mengecewakan Tuhan ketika kita melupakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita semakin mengeraskan hati. Ada banyak orang kalau lagi susah hatinya jauh lebih lembut, lebih gampang dinasehati, lebih gampang ditegur firman. Dia ngerti betul bahwa Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang beritahu, Tuhan sedang menyatakan sesuatu baginya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mulai sukses, ketika kita mulai diberkati, ketika kita mulai menerima banyak mujizat dari Tuhan, kita selalu merasa diri yang paling benar, kita selalu merasa diri yang paling rohani, kita selalu merasa diri yang paling berkenan kepada Tuhan, sehingga hati kita makin hari makin keras. Yang ketiga, ada banyak orang mengecewakan Tuhan bukan hanya dengan melupakan Tuhan, mengeraskan hati. Lalu yang ketiga juga akhirnya mulai ikut-ikut cara dunia. Dulu waktu kita masih susah, gak pernah kita ke diskotik, gak pernah kita ke karaoke, gak pernah kita minum alkohol, gak pernah kita coba-coba narkoba, apalagi sampai berselingkuh, gak pernah. Tapi sayangnya justru ketika sekarang sedang sukses, justru ketika sekarang sedang diberkati-berkatinya, akhirnya apa yang terjadi? Mulai ikut cara-cara dunia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kita mengecewakan Tuhan dengan cara seperti itu. Ingat, kita mengecewakan Tuhan ketika kita melupakan Tuhan. Yang kedua, kita mengecewakan Tuhan ketika kita mengeraskan hati. Yang ketiga, kita mengecewakan Tuhan ketika kita ikut cara-cara dunia. Dan yang keempat, kita mengecewakan Tuhan ketika kita mulai jadi sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang yang merendahkan diri justru akan diangkat, ditinggikan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan menjatuhkan hukuman. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin menghukum anak-anaknya. Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin mengerjakan mujizat. Tetapi seringkali Allah dalam tanda petik harus menjatuhkan hukuman supaya kita tidak terseret dalam kehancuran, supaya akhirnya kita tidak terbuai dan akhirnya hancur di neraka. Itu sebabnya Tuhan menyadarkan kita, Tuhan berikan hukuman supaya kita berbalik, bertobat, kembali ke jalan Tuhan, dan akhirnya berkat kemuliaan anugerah Tuhan boleh terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menjatuhkan hukuman,
Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 4. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yeremia 4 ayat 5 sampai 21. Dikatakan demikian, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah, sebab murka Tuhan yang nyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Ayat 11. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Perhatikan, Tuhan bilang begini, sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda, seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masalah besar terjadinya. Kenapa? Alkitab tegas bilang, aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin membuang kita ke neraka. Karena itu ia harus menjatuhkan hukuman agar kita sadar, berbalik dan bertobat. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tentang hukuman Tuhan, maka ada 5 tingkatan hukuman Tuhan. Yang pertama saya pelajari, yaitu hukuman yang pertama, yaitu dia angkat damai sejahtera. Jadi pertama kali Tuhan menghukum seseorang, yang pertama selalu dia mulai angkat damai sejahtera. Berkat masih ada, sukses masih ada. Kalau saudara yang melayani, karunia-karunia pelayanan masih ada, tapi ada sesuatu yang mulai terjadi. Kita mulai kehilangan damai sejahtera. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan dibuktikan dengan apa? Damai sejahtera. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita terjadi melalui apa? Melalui damai sejahtera. Damai sejahtera itu konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, kita selalu merasa damai, kita selalu merasa pasti, kita selalu merasa sukacita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hukuman Tuhan yang pertama tingkatannya itu, dia mulai angkat damai sejahtera dari kita. Lalu yang kedua, setelah kita sudah kehilangan damai sejahtera, kita masih mengeraskan hati, kita masih gak mau berbalik, maka dia mengizinkan mulai masalah-masalah ekonomi, keuangan dulu, mulai ada goncangan-goncangan, supaya kita sadar, supaya kita berbalik, supaya kita berteriak kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih juga tidak mau, maka yang ketiga, hukuman Tuhan akan berlaku. Dia mulai memukul yang kita andalkan. Selama ini kayaknya bisnis kita jalan baik, tiba-tiba jatuh. Selama ini pekerjaan kita baik, tiba-tiba ada yang fitnah. Tuhan mulai memukul yang kita andalkan. Karena Tuhan adalah Allah yang
yang cemburu. Tuhan cemburu karena kita mulai mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, inilah saatnya untuk kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tapi seringkali kepala batunya kita adalah Tuhan sudah memukul yang kita andalkan, masih juga kita tidak mau bertobat. Maka tingkatan yang keempat, apa yang terjadi? Hukuman Tuhan yang keempat mulai terjadi. Dia mulai mengizinkan, dia goyahkan sekitar kita. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan mulai gak berhasil. Segala sesuatunya kelihatan mulai mengecewakan kita. Lalu kita bingung, kenapa sih kok kayaknya segala sesuatu di sekitar saya udah makin gak pasti, segala sesuatunya makin mengecewakan. Karena Tuhan mengizinkan masa-masa di mana segala sesuatu digoncangkan di sekitar kita. Tujuannya sederhana, supaya kita ingat satu-satunya yang tidak bisa tergoncangkan adalah iman kepada Kristus. Dia lihat tingkatannya. Yang pertama, diangkat damai sejahtera. Yang kedua, dia mengizinkan masalah-masalah ekonomi mulai datang. Yang ketiga, dia mulai memukul yang kita andalkan. Yang keempat, dia mulai mengizinkan keadaan di sekitar kita goyah. Dan yang kelima, yang terakhir, kalau kita masih gak mau bertobat, dia pukul kita dengan penderitaan dan penyakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tunggu sampai pukulan penderitaan dan penyakit menyerang kita. Tapi sekarang juga ketika kita mendengar firman, kita berbalik, kita mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, dan kita akan melihat kuasa kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada yang butuh mujizat, hamba doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Atau mungkin mereka yang hari-hari ini sedang mengalami hukuman dari Tuhan, Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak pernah melupakan Tuhan, kami selalu tidak mengeraskan hati, kami selalu hidup dengan cara-cara firman, bahkan kami selalu merendahkan diri, karena kami tahu di atas segala-galanya ada anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.